Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Negara Phoenix Suci, Sekte Phoenix Suci. Sisi kanan wajah Feng Ximing berwarna merah tua, seperti darah, dan juga bengkak. Setelah ditampar begitu keras oleh Feng Hengkong yang marah, bahkan Feng Ximing, yang memiliki kekuatan yang begitu kuat, tidak mampu pulih sepenuhnya. Dia berdiri di depan Feng Hengkong, membungkuk hormat sambil berkata, "Ayah kerajaan, mengapa kamu memanggilku?" Kedua tangan Feng Hengkong berada di belakang punggungnya saat dia berkata dengan lemah tanpa berbalik, "Feng Huwei telah meninggal." Alis Feng Ximing tiba-tiba berkerut. Mati. Sepertinya seseorang dari 4 tempat suci akhirnya tidak mampu menahan diri dan melakukan serangan kejam. Lalu rahasia itu, apakah sudah bocor? Tubuh Feng Huwei terpesona dengan sangkar kenangan yang diciptakan oleh kolaborasi beberapa tetua. Sama sekali tidak mungkin rahasianya bocor. Alis Feng Hengkong menyempit. Lebih jauh lagi, orang yang membunuh Feng Huwei sebenarnya bukanlah seseorang dari 4 tempat suci. Saya tidak percaya bahwa 4 tempat suci akan mengambil risiko menyinggung Dewa Phoenix dengan membunuh Feng Huwei hanya karena mereka memiliki keraguan. Itu bukan seseorang dari 4 tempat suci. Kejutan di wajah Feng Ximing semakin kuat saat dia berkata, meskipun Feng Huwei adalah jenderal tentara Phoenix Suci, kekuatannya sama sekali tidak lemah. Selain seseorang dari 4 tempat suci besar, siapa lagi yang memiliki kekuatan dan berani membunuh Feng Huwei? Terlebih lagi, ada juga 200.000 tentara Divine Phoenix yang kuat di sisi Feng Huwei. Itu adalah seseorang yang tidak pernah terpikirkan olehmu. Feng Hengkong berbalik. Ekspresi wajahnya sangat berat dan jelek saat dia berkata, "Ini Yun Ce." "Apa?" Feng Ximing tiba-tiba mengangkat kepalanya, tiba-tiba merobek luka di wajahnya yang menyebabkan ujung matanya bergerak-gerak secara sporadis. "Itu Yun Ce." "Huff, apakah ada yang lain?" Memang benar Yun Ce yang seharusnya dikuburkan di dalam primordial mendalam Ark 3 tahun lalu. Feng Heng melanjutkan, "Jangan repot-repot bertanya bagaimana dia masih hidup, itu adalah sesuatu yang ingin saya ketahui lebih dari siapapun. Bagaimana dia bisa hidup? 3 tahun yang lalu, dia menghilang bersama dengan primordial mendalam Ark. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Mungkinkah hanya seseorang yang terlihat mirip? Atau mungkin hanya ilusi sederhana yang membingungkan kita? Huff, aku belum mencapai titik di mana aku tidak dapat menentukan apakah seseorang itu nyata atau tidak." Dengus Feng Hengkong. Suara, ekspresi, tatapan tajam, dan kesombongan liar yang terpancar dari tubuh Yun Ce dari dalam jejak jiwa kematian Feng Huwei. Sama sekali tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin dapat mengulanginya. Tidak hanya dia masih hidup, kekuatannya telah meningkat lebih jauh dalam 3 tahun terakhir ini. Di bawah tangannya, tidak ada yang bisa dilakukan Feng Huwei untuk melawan. Mungkinkah kekuatannya saat ini telah mencapai tahap tengah dari alam mendalam Tyrant? Tanya Feng Ximing dengan kaget. Kekuatan mendalam Feng Huwei berada pada tahap awal dari alam mendalam Tiran, jadi agar Yun Ce dapat membuatnya tak berdaya, Yun Ce setidaknya harus memiliki kekuatan tuan tingkat menengah. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak mungkin untuk maju sebanyak itu dalam kurun waktu 3 tahun sesingkat itu. Salah. Kekuatannya saat ini mungkin bahkan lebih besar daripada tahap tengah Tyrant mendalam. Jejak rasa dingin muncul di mata Feng Hengkong saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, hilangnya 700.000 tentara secara aneh, termasuk 2 tetua pengawas, Fei Heng dan Fei Ying, di kota Blue Wind Imperial semua karena dia. Ini adalah kata-katanya sendiri. Jika itu benar, maka kekuatannya pasti lebih besar dari tahap tengah Tyrant mendalam. Sangat mungkin, dia telah mencapai tahap akhir dari Tyrant mendalam. Itu bahkan lebih mustahil.
Feng Ximing menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saat itu, Yun Ce telah menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya bisa mengalahkan Si Luo. Kekuatannya mungkin hanya di tingkat ke-9 Kaisar Mendalam. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, bahkan jika dia memakan pelet emas pergeseran besar, tidak mungkin dia bisa maju ke tahap akhir dari alam mendalam Tyrant dalam waktu sesingkat itu. Jika dia menggunakan metode khusus atau artefak yang mendalam, saya masih bisa menerimanya. Namun, jika kami mengatakan bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan 70.000 tentara Phoenix Ilahi yang kuat dan 2 tetua pengawas, saya tidak akan pernah mempercayainya, apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, bahkan jika kita mempertimbangkan yang terburuk, bahkan jika Yun Ce benar-benar bangkit dari kematian dan sekarang memiliki kekuatan tuan besar tahap akhir, dia hanya akan menjadi duri kecil di pihak kita. Juga, mengetahui bahwa hilangnya tentara tidak ada hubungannya dengan 4 tempat suci besar, bukankah seharusnya ayah kerajaan merasa tenang? Mengapa ekspresimu masih begitu murung? Bahkan jika ada 10 Yun Ce lagi, dia tidak akan mampu menimbulkan badai besar. Mata Feng Hengkong berkerut erat. Tapi, apakah kamu lupa alasan apa Suir tidak sadarkan diri selama 3 tahun? Ekspresi Feng Ximing berubah drastis. Mungkinkah ayah kerajaan takut pada Suir? Saya tidak khawatir. Dada Feng Hengkong terangkat kuat, dan ekspresinya sangat jelek hingga wajahnya hampir berkerut. Itu adalah sesuatu yang lebih menakutkan dari apa yang kamu bayangkan. Tahukah kamu apa yang dikatakan Suir kepada kami sebelumnya? Dia ingin kita memperlakukan Blue Wind Nation dengan baik. Apakah ini alasan mengapa ayah kerajaan memerintahkan semua orang untuk tidak berbicara tentang pengiriman pasukan ke Blue Wind? Feng Ximing mulai menyadari betapa parahnya masalahnya. Bagaimana mungkin kami tidak menyetujui permintaan dari Suir? Feng Hengkong mengepalkan tangannya dengan erat. 3 tahun yang lalu, Yun Ce memang menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Suer, dan Suer tidak sadarkan diri selama 3 tahun karena dia dan bahkan menangis sedih untuknya. Sebelum ini, pernahkah kamu melihat Suir menangis? Kami sudah lama menyadari bahwa perasaannya terhadap Yun Ce bukan sekadar rasa terima kasih yang murni. Tubuh Feng Hengkong mulai gemetar saat kemarahan muncul di kedalaman matanya serta rasa cemas. Suer memperoleh binatang dalam jenis es entah dari mana, dan kami mengetahui bahwa binatang dalam jenis es itu dikenal sebagai Snow Phoenix. Itu hanya ada di wilayah Blue Wind Nation yang dikenal sebagai wilayah salju es ekstrim, dan Yun Ce pernah terbang dengan Snow Phoenix. Lalu, mungkinkah, sebelum Suer kembali ke Phoenix Perching Valley, dia tiba-tiba meminta untuk pergi ke wilayah salju es ekstrim di negara Blue Wind, dan hanya ada satu kekuatan di wilayah salju es ekstrim, yaitu Frozen Cloud Asgard. Dan Yun Ce adalah anggota Frozen Cloud Asgard. Kata-kata Feng Hengkong menyebabkan ekspresi Feng Ximing menjadi gelap berkali-kali. Apakah itu berarti bahkan sebelum turnamen peringkat 7 negara, Suer dan Yun Ce sudah saling kenal? Kita seharusnya sudah mengetahui hal itu dengan temperamen Yun Ce. Bagaimana dia bisa rela menyelamatkannya menggunakan nyawanya sendiri hanya karena Suir telah membantunya? Demikian pula, bagaimana mungkin Suer patah hati jika itu hanya karena rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkannya? Kemarahan Feng Hengkong mulai berubah menjadi permusuhan, dan suhu di dalam seluruh aula utama Divine Phoenix mulai meningkat secara intens. Feng Suer, permata berharga yang dianugerahkan oleh surga kepada Sekte Divine Phoenix, Dewa Phoenix masa depan dari Sekte Divine Phoenix. Kebanggaan terbesarnya, hal paling berharga di seluruh dunianya, lebih dari nyawanya. Seorang putri yang jauh lebih penting daripada gabungan seluruh Sekte Divine Phoenix. Tapi dia menitikkan air matanya untuk orang luar, musuh dari Sekte Phoenix Suci. Dia tidak pernah bisa menyalahkan Feng Suer, tapi kebenciannya pada Yun Ce telah berkembang pesat.
Fakta bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix dan menghina harga diri seluruh sekte tidak ada bandingannya. Karena saran Feng Shue'er untuk memperlakukan Blue Wind Nation dengan baik telah membuatnya kebingungan, dan menyebabkan dia memerintahkan pelarangan di seluruh kota. Terlebih lagi, Yun Ce masih hidup. Jika Suir mengetahui bahwa Yun Ce masih hidup, dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Feng Ximing berkata dengan tenang, namun, Suir biasanya tinggal di wilayah Phoenix atau Phoenix Perching Valley. Hal itu mustahil terjadi di alam Phoenix, dan di Phoenix Perching Valley, terdapat pesona di 3 batasnya dan yang terakhir, terdapat formasi Phoenix besar. Hanya anggota sekte kami yang bisa masuk. Mustahil bagi Yun Ce untuk berinteraksi dengan Suir. Masalahnya mungkin terletak pada formasi Great Phoenix. Ekspresi Feng Hengkong semakin gelap, formasi Phoenix besar tidak hanya mengizinkan anggota sekte kami untuk masuk. Jangan lupa, Yun Ce juga memiliki garis keturunan Phoenix dan bisa masuk tanpa hambatan juga. 3 tahun yang lalu, beberapa hari sebelum turnamen pemeringkatan 7 negara dimulai, Anda pernah secara pribadi memberitahu kami bahwa kepala pengawal Chener telah meninggal secara tragis dalam formasi Phoenix besar. Feng Ximing terkejut, sebelum ekspresinya berubah drastis. Ayah kerajaan, maksudmu orang yang membunuh Feng Qihuo saat itu adalah Yun Ce. Dan setelah itu, dia melewati formasi Great Phoenix dan bertemu Suer di Phoenix Perching Valley. Sangat mungkin. Feng Hengkong berkata dengan sungguh-sungguh, tangannya yang terkepal mengeluarkan suara pecah. Saat itu, ketika dia mendengar bahwa Feng Qihuo telah meninggal, dia memperlakukannya seolah-olah itu bukan apa-apa saat dia sedang mempersiapkan turnamen peringkat 7 negara dan tabut mendalam primordial. Dia tidak akan peduli dengan kematian pengawal rendahan. Lebih jauh lagi, mati dalam formasi Phoenix besar berarti kemungkinan itu adalah pertarungan antara anggota yang bersih dan dia kalah karena keterampilan yang lebih rendah. Namun, ketika Feng Shue'er terbangun, semua tindakannya telah menyebabkan pikirannya kacau dan dia tanpa sadar mengingat masalah kecil yang terjadi 3 tahun lalu. Shue'er murni dan polos, hatinya tidak ternoda. Yun Ce memiliki aura Phoenix ilahi sehingga bahkan jika dia menerobos ke Phoenix Perching Valley, Shue'er tidak akan berhati-hati terhadapnya. Selain itu, dia sangat fasih berbahasa dan membungkam begitu banyak orang selama turnamen peringkat, Shue'er tidak akan mampu melawan sihirnya. Feng Hengkong menggigit giginya erat-erat. Meskipun ini semua hanya spekulasi, semakin dia memikirkannya akhir-akhir ini, dan semakin dalam dia memikirkannya, semakin besar kemungkinan dia merasa bahwa ini benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada Feng Ximing, rasa permusuhan yang sama seperti pada Feng Hengkong muncul. Tentu saja untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Feng Hengkong mengucapkan setiap kata dengan niat membunuh, tidak peduli apa, kita tidak boleh membiarkan Suir melihat Yun Ce, tidak. Kita tidak boleh membiarkan Suir mengetahui fakta bahwa dia masih hidup. Minger, beritahu semua tetua bersama-sama di aula utama Divine Phoenix besok sore untuk mendiskusikan masalah ini. Terlebih lagi, sepertinya kita harus mempekerjakan seorang tetua untuk membunuh Yun Ce. Meskipun kemungkinan Yun Ce berada di tahap akhir Tyrant mendalam, dia harus mati. Saat dia selesai berbicara, hanya suara gemeretak giginya yang terdengar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap seseorang. Membiarkan Grand Elder dari Sekte Divine Phoenix membunuh seorang pemuda berusia 20 tahun, setiap anggota Sekte Divine Phoenix yang mendengar ini akan ternganga tak percaya, tapi Feng Ximing tampaknya tidak terkejut karena sama seperti Feng Hengkong telah berkata, Yun Ce harus mati. Hidupnya tidak berharga, tapi ini mengkhawatirkan Feng Shue'er. Saya mengerti. Feng Ximing membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dada Feng Hengkong naik dan turun dengan kuat sebelum dia akhirnya menjadi tenang dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri,
sepertinya sebelum kita dapat memastikan bahwa Yun Ce dan semua kekhawatirannya hilang, kita harus mencoba dan menunda perjalanan Sue ke wilayah salju Blue Wind Nation. Es ekstrim. Dia berbalik dan melihat ke sisi kanan wajah Feng Ximing dan tatapannya segera berubah lebih lembut. Minger, apakah wajahmu masih sakit? Ayah kerajaan tidak bisa mengendalikan emosinya dan meminta maaf. Feng Ximing segera menjawab dengan kaget, apa yang ayah kerajaan katakan? Aku berbicara di luar batas dan membuat Suer sedih. Ayah kerajaan menegurku adalah hal yang wajar. Saya hanya merasa malu dan tidak mengeluh. Apa yang ayah kerajaan katakan sekarang hanya membuatku merasa lebih buruk. Hehe, Feng Hengkong tertawa kecil, sebelum melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Hanya kita yang perlu tahu apa yang dikatakan hari ini. Dipahami. Tentu saja, saya tidak akan memberi tahu siapapun apapun yang kami katakan, saya tidak akan mengganggu ayah kerajaan lagi dan akan mundur. Keluar dari aula utama Divine Phoenix, ekspresi awalnya tenang Feng Ximing juga tenggelam. Dia mendongak, menyentuh sisi kanan wajahnya yang bengkak, dan seluruh wajahnya berkerut. Matanya menatap lebar-lebar dan di kedalaman matanya, ada niat membunuh yang sedingin es dan niat jahat. Perlahan-lahan, bekas darah merembes dari sela-sela giginya dan berkumpul di bibirnya yang gemetar. Yun Ce, kamu, sebenarnya, berani. Kamu, sebenarnya, berani. Floating Cloud City mendapatkan kedamaian yang telah lama ditunggu-tunggu malam ini. Dengan kematian Feng Huwei yang mengerikan, pasukan Phoenix Suci yang telah kehilangan jenderalnya juga menghentikan misi mereka dan menjadi tenang dalam kepanikan. Meskipun mereka tidak mundur, mereka tidak mengganggu kota awan terapung. Inilah halaman tempat Yun Ce tinggal selama 16 tahun. Ruangan itu tertata seperti biasanya, dengan sedikit perubahan. Aroma di dalamnya juga sangat familiar. Satu-satunya perubahan adalah hati orang tersebut. Yun Ce berbaring di ranjang empuk. Tempat tidurnya berwarna merah cerah, dan di sekelilingnya ada tirai merah. Ada sepersekian detik kekaburan ketika Yun Ce merasa seperti dia telah kembali ke malam pernikahan antara dia dan Xia Qingyue. Namun di ruangan ini ada kerja keras Xiao Lingqi, dia akan datang ke sini setidaknya sekali setiap hari, dia melakukan yang terbaik untuk menjaga segala sesuatu tentang Yun Ce. 6 tahun 7 bulan telah berlalu sejak pernikahan dengan Xia Qingyue. Yun Ce dengan hati-hati membuka tirai merah di sekelilingnya, lalu berkata sambil tersenyum, omong-omong, di malam pernikahan aku bertemu denganmu, Jasmine, jika aku tidak bertemu denganmu, hidupku mungkin akan sangat berbeda. Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri, tapi Jasmine tidak tertidur lelap sekalipun. Jadi saat dia selesai berbicara, Jasmine berkata dengan tenang, jika kamu tidak bertemu denganku, dengan kepribadianmu yang suka mengadili kematian, kamu akan melakukannya, sudah mati bahkan jika kamu memiliki 100 nyawa. Bukankah kamu sama? Yun Ce membalas, lalu langsung bertanya, waktu tidurmu sepertinya semakin pendek akhir-akhir ini, apakah racun iblisnya hampir dimurnikan? Masih ada sekitar 30%, kata Jasmine perlahan. Seperti yang diharapkan dari mutiara racun langit, kekuatan pemurnian jauh melebihi ekspektasiku. Racun iblis di tubuhku akan ditakuti bahkan oleh dewa sejati. Jika dilepaskan sepenuhnya, itu akan cukup untuk mengubah seluruh benua langit yang mendalam menjadi neraka yang mematikan. Terlebih lagi, setelah hal itu menghancurkan tubuhku, hal itu tertanam jauh di dalam jiwaku. Ini ribuan kali lebih sulit daripada memurnikan racun tubuh biasa. Tadinya saya mengira bahwa pemurnian menyeluruh akan memakan waktu setidaknya 30 tahun. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan dimurnikan sedemikian rupa hanya dalam waktu 7 tahun. 30% sisanya dapat dimurnikan sepenuhnya dalam beberapa bulan lagi. Itu bagus. Yun Ce mengangguk. Lalu dia berkata,
Oh, kamu menyuruhku untuk meningkatkan kekuatanku yang mendalam ke alam mendalam berdaulat dalam 30 tahun yang lalu. Apakah karena kamu berpikir bahwa kamu memerlukan setidaknya 30 tahun untuk sepenuhnya memurnikan racun iblis? Itu salah satu alasannya, kata Jasmine lirih. Yang lainnya adalah untuk memacumu. Namun, dari kelihatannya, aku telah meremehkan mutiara racun langit dan juga meremehkan bakat dan keberuntunganmu. Hehe, Yun Ce terkekeh bangga. Kemudian, dia berkata dengan sikap rendah hati, namun, aku hanya berada di alam kaisar mendalam. Aku masih sangat jauh dari alam sovereign mendalam yang sebenarnya. Mungkin, aku benar-benar tidak bisa menjadi raja dalam 30 tahun. Saat ini, itu dihitung karena kamu telah mencapai perkiraan tujuanku. Jasmine melanjutkan dengan tenang, aku perlu merekonstruksi tubuhku, membutuhkan kristal ilahi berurat ungu yang cukup, dan setidaknya vitalitas hidup dari kekuatan seorang raja. Meskipun kekuatanmu yang mendalam hanya berada pada tingkat kaisar yang mendalam, dalam hal kekuatan, itu sudah berada pada tahap awal alam mendalam berdaulat. Karena garis keturunan Dewa Naga dan Jalan Agung Sang Buddha, vitalitas hidupmu bahkan lebih baik daripada seorang raja di puncaknya, jadi merekonstruksi tubuh dengan vitalitas hidupmu saat ini jauh lebih sempurna daripada yang aku perkirakan. Pikiran Yun Ce kaget. Benar-benar, lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika aku mengetahuinya, aku akan mempercepat langkahku dalam mengumpulkan kristal ilahi berurat ungu dan inti binatang buas yang dalam. Suara Yun Ce dipenuhi dengan kegembiraan dan kecemasan sejati, namun hanya kembali dengan dengusan Jasmine, "Huff. Jadi bagaimana jika saya mengatakannya sebelumnya? Apakah Anda menemukan bunga udumbara akhirat? Tanpa bunga udumbara Netherworld, jiwa dan tubuh tidak dapat menyatu dengan sempurna. Dengan cara ini, apa gunanya hanya merekonstruksi tubuh? Dimengerti, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Aku akan pergi dan bertanya di Black Moon Merchant Guild besok, mereka mungkin punya kabar." "Besok," Jasmine berkata rendah, "awalnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan pergi ke Divine Phoenix Nation hari ini, namun hanya karena satu kalimat dari bibi kecilmu, itu berubah menjadi besok. Prinsip yang selalu kamu bicarakan selalu tidak ada apa-apanya di hadapan wanita. Huff, itu sangat cocok dengan kepribadianmu sebagai pencinta seks. Jika suatu hari kamu mati secara tragis, itu pasti karena seorang wanita." Judul yang paling sering digunakan Jasmine untuk Yun Ce adalah Iblis Seks. Selama bertahun-tahun, frekuensi dia menggunakan itu bahkan lebih besar daripada frekuensi dia memanggilnya Yun Ce. Hal semacam ini yang digunakan untuk mengejek Yun Ce sudah mendengarnya berkali-kali, namun setelah Jasmine mengatakan ini, cermin samsara di leher Yun Ce tiba-tiba memancarkan cahaya perak redup, cahaya memudar dalam sekejap. Namun, baik Yun Ce maupun Jasmine tidak menyadarinya. Ya, itu mungkin karena kamu. Jadi kamu akan terus menemuiku di kehidupanmu selanjutnya, lalu terus memaksaku untuk membayar hutangku seperti di kehidupan ini. Kalau dipikir-pikir, tidak seburuk itu. Yun Ce meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Huff," jawab Jasmine dengan nada menghina. Yun Ce berbaring sebentar, tapi dia tidak tidur. Sebaliknya, dia diam-diam merasakan keheningan seluruh klan Xiao. 15 menit kemudian, dia membuka matanya, mengangkat sudut bibirnya, dan memperlihatkan senyuman jahat saat dia bergumam, kakek dan yang lainnya seharusnya sudah tidur sekarang." Dia membalik dan berjalan keluar dari pintu kamar. Tubuhnya melompat dan terbang tanpa suara, kemudian, dengan kilatan cahaya yang tidak terlalu terlihat dengan mata telanjang, dia tiba di halaman kecil tempat Xiao Lingqi berada. Xiao Lingqi belum tidur, kamarnya masih diterangi dengan cahaya berwarna hangat, dan cahaya redup melukiskan pemandangan seindah mimpi di jendela. Melihat sosoknya, Yun Ce tanpa sadar tersenyum.
Dia mengangkat tangannya dan dengan ringan menggerakkan pergelangan tangannya. Dengan itu, jendela dengan cepat terbuka tanpa suara apapun, dan dia langsung terbang masuk. Sebelum Xiao Lingqi berhasil berteriak, pinggangnya dipeluk, dan bibirnya dicium dengan paksa. Semua suara menjadi rengekan tak berdaya, dia tanpa sadar meronta, tapi setelah mencium bau yang paling dia kenal dalam hidup ini, perjuangannya menjadi semakin lemah hingga seluruh tubuhnya melebur ke dalam pelukan Yun Ce saat dia menutup matanya dan membiarkan pria itu melakukan hal itu, tiba-tiba menerobos untuk melanggar bibirnya. Lampu di ruangan itu padam oleh kekuatan energi yang sangat besar. Saat Xiao Lingqi masih dalam kebingungan, tubuh bagian atasnya didorong ke tempat tidur oleh Yun Ce. Dia menjabat salah satu tangannya dengan ringan, dan sabuk kupu-kupu serta kancing bajunya semuanya terlepas. Tangannya langsung meraih ke bawah pakaian dalamnya tanpa hambatan apapun. Mengikuti pinggang kurusnya ke atas, dia meraih gundukan yang lembut dan penuh dan mulai meremasnya dengan ringan. Mata Xiao Lingqi melonjak saat dia melebarkannya dan merintih panjang. Tubuhnya juga berjuang secara tidak sadar. Meskipun dia telah diintimidasi oleh Yun Ce dalam banyak hal, itu selalu melalui pakaiannya, namun kali ini, dia dilanggar oleh Yun Ce tanpa hambatan apapun. Namun, tidak peduli bagaimana dia merengek dan meronta, dia tetap lemah seperti binatang kecil yang terluka. Akhirnya, dalam kepanikannya, tanpa sadar dia menggigit lidah Yun Ce yang mengganggu. Tindakan Yun Ce terhenti saat dia membuka matanya dan menatap wanita muda yang bibirnya melingkari. Xiao Lingqi menarik napas berat. Nafasnya keluar dengan ringan ke wajah Yun Ce, dan alis tipisnya sedikit bergetar karena kegugupannya. Dibandingkan dengan Yun Ce, Xiao Lingqi, yang tidak memiliki pengalaman, tidak berbeda dengan selembar kertas putih. Takut tindakannya yang berlebihan akan membuatnya takut, Yun Ce sedikit menyesalinya, lalu dengan ringan mengangkat tangannya dari puncak lembut itu. Saat merasakan tindakannya, kelembutan tiba-tiba menekan tangannya, dan tiba-tiba, gundukan seperti salju sekali lagi memenuhi tangannya. Peluk aku dan tidur, jangan lepaskan, sepanjang malam. Dia meletakkan kepalanya di dada Yun Ce, dan suaranya bergetar karena gugup, matanya yang indah tertutup rapat, takut untuk menatap tatapannya. Yun Ce tersenyum ringan, dia mengangkat Xiao Lingqi, naik ke tempat tidur, dan memeluknya erat. Kemudian, mereka tidur berpelukan seperti yang mereka lakukan ketika mereka masih muda. Ce kecil, kamu bisa, jangan pernah meninggalkanku lagi, dia bergumam pelan seolah dia sedang tidur sambil berbicara. Jawab Yun Ce dengan suara yang lebih ringan. Iblis besar ini, dia bahkan mendekati bibi kecilnya. Dalam benak Yun Ce, suara Jasmine yang membawa sedikit niat membunuh terdengar. Keesokan paginya Yun Ce, Xiao Yun, dan nomor 7 di bawah langit pergi untuk mempersembahkan korban kepada pasangan Xiao Ying. Kemudian, dia dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Lingqi dan Xiao Lai sebelum meninggalkan kota Floating Cloud dan tiba di kota Blue Wind Imperial. Kota Blue Wind Imperial masih dalam keadaan sangat gugup, namun suasana ketakutannya jauh lebih redup dibandingkan 2 hari yang lalu. Setelah memberitahu Chang Yue bahwa dia akan pergi ke Kekaisaran Phoenix Ilahi, dan memaksa tentara Phoenix Ilahi mundur, Chang Yue tetap diam untuk beberapa saat sambil bersandar di bahu Yun Ce dan melihat lukisan Chang Wanhe di dinding. Dia berkata dengan lembut, "Suamiku, aku adalah putri tunggal ayah kerajaan. Dendam membunuh ayah pada awalnya tidak dapat didamaikan, tapi, saya adalah permaisuri Blue Wind Nation. Menghasut lebih banyak konflik hanya akan menyebabkan masyarakat Blue Wind Nation terjebak dalam spiral perang yang lebih mengerikan. Jika tentara Phoenix Suci bisa mundur, menghentikan perang, dan berjanji tidak akan pernah menyerang lagi." Chang Yue menutup matanya dengan lembut, "Kalau begitu, lupakan sejenak balas dendam untuk ayah kerajaan. Yue, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan."
Yunce tersenyum dan berkata. Dia tahu bahwa kata-kata Chang Yue adalah karena mengkhawatirkan masa depan Blue Wind Nation, dan dia semakin mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menggunakan kata-kata seperti ini dengan harapan meminimalkan konflik antara keduanya. Yunce dan Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sebab, semakin kecil konfliknya, semakin rendah risiko yang harus ditanggungnya. Kakak ipar, aku ikut denganmu. Xia Yuanba memukulkan tinjunya di depan dadanya, mengeluarkan suara keras yang menyebabkan seluruh istana bergetar hebat. Lihat apakah aku menghancurkan rumah para bajingan Divine Phoenix itu menjadi berkeping-keping dengan sebuah pukulan. Tidak, Yuanba, kamu tetap di sini. Yunce memandang Xia Yuanba dan berkata. Saya sendiri sudah cukup untuk Divine Phoenix Nation. Kamu tetap di sini, ada misi yang lebih penting untukmu. Blue Wind Imperial City adalah garis pertahanan terakhir Blue Wind Nation, kota ini tidak boleh runtuh. Jika aku membuat marah bangsa Phoenix Suci di sana ketika mereka tidak bisa menangkapku, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka di sini. Jadi seseorang pasti ada di sini untuk melindungi tempat ini, Yuanba. Karena kamu ada di sini maka aku bisa pergi ke Divine Phoenix Nation tanpa khawatir. Kalimat terakhir Yunce menyebabkan Xiao Yuanba, yang sudah mengepalkan tinjunya, tidak memaksa lagi. Dia mengangguk dengan kekuatan yang besar, kakak ipar, jangan khawatir. Denganku di sini, tak seorang pun dari Divine Phoenix Nation bisa berpikir untuk mendekat. Saudara di bawah langit, aku juga akan merepotkanmu. Awalnya, aku mengajakmu dan kakak ketujuh untuk datang dan bermain. Aku tidak pernah menyangka hal itu akan membawa banyak masalah pada kalian. Nomor 1 di bawah langit tersenyum dengan tenang. Saudara Yun, kamu tidak perlu terlalu formal. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Saudara Yun, hanya Divine Phoenix Nation, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Tentu saja. Yunce tertawa dengan kesombongan yang tumbuh dari tubuhnya. Dia memeluk Chang Yue dan menatap matanya. Yue, yakinlah, aku akan kembali. Tunggu saja aku di rumah, aku berjanji akan membuat Divine Phoenix Nation memberimu jawaban dengan ketulusan. Yunce dengan ringan mencium kening Chang Yue, lalu terbang dan memanggil tabut mendalam primordial. Kemudian, pada saat berikutnya, dia sudah menghilang dalam pusaran air spasial.